Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Hidup Sehat. Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Intan sama Madina. Sebentar lagi akan bergelar dokter juga nih lama-lama. Wah, luar biasa. Udah 3 tahun lagi ya dok ya? Spesialis bisa semua ya. Oke Intan, tadi kan kita sudah melihat Viti mengenai ternyata banyak peralatan rumah tangga yang di sekitar kita yang sering kita pakai sehari-hari secara tidak sadar tempat tumbuh kuman yang ideal. Nah itu dia, tadi aku lihat kan videonya ternyata banyak banget ya dokter Ekles ya. Dari remote, gagang pintu segala. Oh jadi gagang pintu segala tuh semuanya itu ternyata sarang kuman ya? Ya benar banget. Nah terus ini di depan kita nih barang-barang apa nih? Nah di depan kita sudah contoh-contoh yang kita gunakan sehari-hari dan secara tidak kita sadar bahwa ini tempat tumbuh kuman yang ideal. Wow. Nah seperti ini Intan, ada kan lab nih. Kalau saya tuh sehari-hari kan bisa seperti biasa bersih-bersih tuh di rumah setiap pagi. Bersih ya? Itu tuh ternyata lab ini secara tidak sadar tempat tumbuh kuman yang ideal. Oh iya? Ya, jadi kan kita membersihkan dari kotoran, apalagi di dapur, bekas-bekas makanan, minyak dan sebagainya. Nah, sebaiknya setelah membersihkan atau memakai lab ini, segera dibersihkan juga. Segera dibersihkan, dicuci, mengalir pakai sabun dan segera mungkin dikeringkan. Jadi harus dijemur. Iya, yang penting dijemur di matahari langsung dan digeringkan karena dalam waktu lembab tempat juga tumbuh kuman yang ideal. Jadi kalau dalam udara lembab, ya benar banget Intan. Idealnya sih segera dipakai, segera diganti sih. Oke, terus harus berapa kali diganti nih dokter? Kalau misalnya kita udah pakai nih buat ngelap-ngelap dalam 1 hari berapa kali diganti? Sebaiknya setelah dipakai diganti. Setelah dipakai langsung diganti? Atau dicuci. Gitu, untuk menghindari dari berbagai macam karena risiko infeksi bisa terjadi Intan. Oh, jadi paling enggak kita stok ya beberapa ada stok beberapa, jadi kalau ada seminggu 7 hari ya, jadi setidaknya 7 kali ganti untuk serbet. Nah dok, ini ada nih yang jadi pertanyaan kan, ini biasanya aku juga kalau di dapur sering banget, nih aku sering nyuci piring loh pemirsa. Oh, luar biasa ya Intan ya. Spons. Nah ada fakta mitos yang beredar nih Gimana, dokter. Ini katanya spons atau pencuci piring ini dapat menyimpan banyak kuman dan bakteri. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta? Ya, wow. Karena secara penelitian ternyata di setiap persegi sentimeter spons ini menyimpan sekitar 60-an juta bakteri loh. 60-an juta bakteri karena dia berbentuk spons, ada rongga-rongga pori-pori dan sebagainya. Jadi tempat tumbuh kuman yang ideal. Nah, apalagi kan kalau kita lihat tuh di rumah sering direndam, habis memakai direndam di larutan di air, air ya. Nah, iya biasanya itu kalau aku nyuci ya, biasanya di tempat cuci tuh ditaruh kan, Dok, di tempat yang udah ada sabun dan juga udah ada airnya, terus nanti gampang tuh tinggal nyuci lagi. Itu salah? Tapi ternyata itu tidak disarankan. Karena setiap kali kita memakai sesuatu kan kita langsung rendam, itu juga menjadi tempat tumbuh kuman yang ideal. Jadi sesegera mungkin setelah dipakai dibersihkan dengan air mengalir dan dicuci. Dicucinya pakai air sabunnya itu. Pakai sabun dan segera dikeringkan. Oh, jadi dicuci-cuci lagi nih, Dok? Dicuci lagi, dibersihkan dengan air mengalir, dicuci, dan setelah itu segera dikeringkan. Kalau kita mau pakai lagi, dicuci lagi, pakai air mengalir dan sabun, baru dipakai. Oh, jadi sebelum digunakan dan juga setelahnya harus tetap dicuci juga, dokter? Terus ini harus diganti baru berapa kali gitu nggak? Bener banget, Tan. 2-3 minggu sekali. Jadi disarankan diganti untuk menghindari kita dari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Oh, 2-3 minggu sekali. Iya. Oh, terus kalau misalnya kayak mau bersihinnya perlu pakai alkohol nggak sih, Dok? Iya, why not? Tidak mungkin. Sebaiknya disarankan juga, kalau tidak ribet, tapi sebisanya pakai air mengalir dan menggunakan sabun tadi. Oke, itu paling efektif ya? Paling efektif. Kuman-kumannya. Oke, nah Dok, tapi nih paling sering juga yang biasanya aku pegang, bahkan kalau misalnya aku mau tidur, aku selalu pegang dia. Oh, barang favorit ya? Kesayangan aku. Handphone dong. Itu kesayangan sejuta umat deh kayaknya. Iya, setiap bangun tidur ada juga dia. Mau tidur ada dia. Terus biasanya kalau ke kamar mandi, aku selalu ikut sama aku dia. Lebih ini ya, lebih intens ini ya daripada ini. Nah ini tapi katanya Dok, ini sarangnya kuman. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta sarang kuman. Bener banget. Karena secara tidak langsung kan kita sering memegang handphone. Kayak Intan kan sering memegang handphone daripada memegang terus. pacar. Nah, secara tidak langsung tangan kita kan kotor, baru memegang sesuatu dan sebagainya. Jadi saking mungkin 20-30 kali kita memegang handphone, betapa banyaknya kuman yang dari tangan kita pindah ke handphone ini. Di samping itu kan handphone kadang-kadang kita letakkan di sembarangan tempat. Bisa jadi juga tempat tumbuh kuman yang ideal.
gitu. Terus Jadi cara bersihinnya? iya, setiap kali dipakai sebisa mungkin dibersihkan. Apalagi kan sekarang kita dengan adanya masa pandemi, orang lebih notice tentang lifestyle, ada disinfektan yang praktis, jadi segera dipakai sebisa mungkin, sesering mungkin Pakai apa, Dok? disinfektan. Pakai disemprot pakai alkohol atau larutan disinfektan. Oh, disemprot-semprot terus dilap Dilap sampai bersih, ya pakai tisu basah dan sebagainya. Jadi Pakai tisu basah sebisa bisa. mungkin, sesering mungkin dibersihkan. Oke. Nah, terus apalagi, Dok, kan yang aku tahu tadi kan ada lap ya, terus ada spons sama telepon genggam. Ada lagi nggak, Dok, apa? Yang biasanya tempat yang sarangnya kuman nih. Ternyata ada satu lagi benda favorit, Apa yaitu tuh? apa? Tempat sampah. Wow. Nah, ada Oh nih iya. tempat sampah. Lucu tempat sampahnya. Ya, tempat sampah di bawah ini. Jadi secara tidak langsung ini menjadi tempat tumbuh bakteri yang ideal. Gitu. Oke, nah mestinya tuh kayak misalnya tong sampah gini, kita harus lapisin plastik gitu nggak sih, Dok? Disarankan plastik, dilapisin dan sesegera mungkin dibuang secara reguler. Jadi setiap bangun pagi atau sebelum tidur. Nah, terus kalau disemprot-semprot disinfektan perlu? Bagus banget, bisa juga disarankan. Tapi yang idealnya pada bangun pagi dibuang sampahnya ya, bukan tempatnya ya, sampahnya yang dibuang. Terus pada malam hari sebelum tidur dibuang. Setelah itu dibersihkan juga, Tan. Oh, dibersihinnya Pakai sabun dan air mengalir. Oh, dicuci, bener-bener dicuci gitu ya, Dok ya. Terus Ya. bentuknya itu apa aja? Atau Bentuknya yang penting pada yang disarankan tempat sampah yang ada tutupnya. pokoknya yang penting ada tutupnya, Ada jangan yang kebuka tutupnya gitu ya? untuk mengurangi juga resiko. Nah, Oke. ada lagi nih. Ini kayaknya ya, yang ini sering banget sikat gigi. Nah, sikat gigi kenapa Ya, nih, tiap Dok? hari Sikat kan gigi? kita gunakan. Heeh. Ini fungsinya menghilangkan bakteri di mulut, tapi menjadi tempat favorit bakteri juga tumbuh. Kenapa? Iya, karena ada serat-seratnya, jadi mudah banget melekatnya bakteri, apalagi kalau Oke. kita simpan di tempat yang lembab. Oh, Gitu. artinya ini jangan disimpan, Jangan di disimpan dalam. tempat yang lembab dan sebisa mungkin pakai penutup. Iya, aku Ya. biasanya tuh di kamar mandi, Dok, kayak cuma ditempatin doang terus ditaruh gitu, itu nggak boleh ya? Tidak disarankan. Jadi sebisa mungkin pakai penutup untuk mengurangi bakteri tadi. Gitu. Oke, nah berarti ini kalau misalnya biasanya kan habis sikat gigi basah-basah, terus aku langsung masukin aja misalnya kalau pakai penutup itu nggak boleh ya? Disarankan juga pada dalam keadaan kering. Karena harus kering dulu? lembab atau udara lembab itu juga tempat tumbuh kuman yang ideal. Atau kuman merasa nyaman di tempat yang Oh, lembab. pokoknya harus dikeringin dulu ya pemirsa di rumah, jangan lupa. Benar banget. Jadi Oke. ingat, barang-barang yang di rumah kita harus selalu dijaga kebersihannya karena secara tidak sadar ini barang sehari-hari yang melekat dengan kita, tempat tumbuh kuman yang ideal. Iya, ingat banget Betul. pokoknya harus selalu dibersihkan ya. Tadi cara-caranya dibersihkan seperti apa sudah dijelaskan oleh Dr. Ekles. Nah, Dr. Ekles, kita Ya. ini masih punya informasi lainnya, Dr. Ekles. Apa tuh? Apa aja ya? Kayaknya ada soal yang kesukaan aku nih. Soal kesukaan aku apalagi kalau bukan makanan. Nanti Wow. kita bakalan bahas. Sesaat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.